حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita ungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat tanpa batas, nikmat yang tak terhitung. Begitu banyaknya nikmat yang Allah berikan, sehingga di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa qalilum minasyakirin, sedikit sekali manusia yang bersyukur kepada Allah. Di dalam ayat yang lain Allah sebutkan walakinna aksaron nasi la yashkurun, akan tetapi kebanyakan manusia itu tidak bersyukur. Mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan kepada kita diiringi dengan pertolongannya dan rahmatnya, sehingga setiap langkah kita dalam kehidupan selalu mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kehidupan kita seringkali kita mengucapkan dua kalimat yang berbeda, yaitu mengucapkan insya Allah dan mengucapkan biiznillah. Insya Allah jika Allah menghendaki, biiznillah dengan izin Allah. Misalnya seseorang menjenguk orang yang sedang sakit, berbaring di atas kasurnya. Kemudian dia berkata begini, semoga diberikan kesembuhan oleh Allah, insya Allah. Yang satunya berkata, semoga diberikan kesembuhan oleh Allah, biiznillah. Seringkali kita menjumpai hal seperti itu. Dikala menjenguk orang sakit, ada dua kalimat yang diucapkan, insya Allah atau biiznillah. Pertanyaan adalah yang tepat itu yang mana, Pak? Tepat semuanya. Sepakat? Baik, kita akan lihat ayat-ayat yang menjelaskan hal ini. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, terkait dengan mengucapkan insya Allah, ini dia masuk pada wilayah ikhtiar manusia. Ya Pak ya? Sedangkan kalau seseorang mengucapkan biiznillah, itu masuk pada hak prerogatif Allah. Artinya kalau seseorang mengucapkan insya Allah, itu masih memiliki usaha, ikhtiar untuk mewujudkan perbuatan itu. Misalnya saya berjanji besok akan saya datang ke rumahmu, insya Allah. Besok Pak saya bangun, saya mandi, keluarin motor, kemudian di perjalanan mampir di pom bensin, seterusnya itu masuk ranah ikhtiar manusia. Yang diawali dengan apa Pak? Insya Allah. Tapi kalau biiznillah, itu manusia sudah tidak memiliki kemampuan untuk ke situ.
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan terkait dengan masalah insya Allah di dalam Al-Quran. Surat Al-Kahfi ayat 23-24. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun zalika godah illa ayyasha Allah. Dan janganlah sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu, pasti aku akan melakukan itu pagi, ya, melakukan itu besok pagi. Kecuali engkau mengawali dengan perkataan insya Allah. Boleh diawali atau di akhir. Insya Allah besok saya akan ke rumah, boleh. Besok akan saya ke rumahmu, insya Allah. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan. Yang pertama terkait kisah Bani Israel. Ketika Bani Israel mereka menemukan sapi yang ditentukan oleh Allah, sapi betina, dengan memiliki kriteria yang rumit. Kemudian mereka bertekad untuk menyembelih seraya berkata, wa inna insyaallahu lamuhtadun. Dan sesungguhnya kami insya Allah mendapatkan petunjuk untuk menemukan sapi itu. Para jamaah perhatikan, dikala mereka mengucapkan insya Allah, maka Bani Israel ini memiliki ada yang namanya wilayah ikhtiar. Cari sapi. Sesuai dengan warna kriteria yang sudah ditetapkan oleh Allah. Mengeluarkan biaya. Berarti itu membutuhkan ikhtiar. Nah, maka dari sini, dikala seseorang menjelaskan, seseorang mengatakan insya Allah, maka di situ ada usaha, ada ikhtiar. Kemudian yang kedua, memasuki negeri Mesir, yaitu keluarga orang tua dari Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika Nabi Yusuf menyambut keluarganya setelah sekian lama berpisah, Nabi Yusuf berkata kepada keluarganya, orang tuanya, udkhulu Misrah insyaallah aminin. Masuklah kamu ke negeri Mesir, insya Allah dalam keadaan aman. Ya, keluarga Nabi Yusuf akan melangkah kaki, masuk secara fisik menuju gerbang Mesir. Dan tindakan masuk melangkahkan kaki menuju gerbang Mesir itu bagian dari ikhtiar. Jelas ya Pak ya? Kemudian kesabaran Nabi Ismail dan Nabi Musa. Yang pertama misalnya Nabi Ismail, ketika Nabi Ismail akan disembelih, dia berkata kepada ayahnya, satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan mendapatiku insyaallah termasuk orang-orang yang sabar. Apa yang diucapkan oleh Nabi Ismail ini mirip dengan ucapan Nabi Musa alaihissalam dikala dia berjanji kepada Nabi Khidir bahwa dia akan sabar dikala berguru. Saya akan sabar dikala belajar ilmu dari engkau. Maka Nabi Musa berkata, qala satajiduni insyaallah sabiran. Dia Musa berkata, insya Allah engkau akan dapati aku orang yang sabar. Sabar adalah tindakan pengendalian emosi yang membutuhkan usaha yang kuat. Ya, dalam dada manusia. Dengan demikian Pak, sabar itu bagian dari ikhtiar manusia, menahan diri. Ya. Nah, dari sini dipahami oleh para
ulama, khususnya ulama-ulama dalam ahli bahasa, dikala mereka melihat ayat-ayat yang disebut oleh Allah penggunaan insya Allah, maka ini ditujukan kepada wilayah manusia yang masih memiliki ikhtiar, masih memiliki usaha. Apapun usaha yang dia lakukan, maka jangan lupa dia sandarkan kepada Allah dengan mengucapkan insya Allah. Ini menandakan bahwa segala sesuatu apapun rencana kita, ya, apapun tindakan kita ke depan itu selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah makna dari firman Allah, Allahus Samad. Jelas ya Pak ya? Kemudian terkait dengan biiznillah. Ya. Biiznillah ya. Lebih sering diucapkan untuk sebuah peristiwa, kejadian atau hasil mutlak yang melampau kemampuan manusia. Mengucapkan biiznillah itu kalau sudah di luar batas kemampuan manusia. Tapi kalau insya Allah manusia masih memiliki kemampuan, ya, ada ikhtiar, ada usaha. Tapi kalau kita menyebutkan insya Allah, Bapak, maka ada sebuah peristiwa, ada kejadian yang itu sudah di luar kemampuan manusia. Peristiwa ini murni terjadi karena skenario dan pengaturan yang berada jauh di luar batas kendali, kehendak dan kemampuan fisik manusia. Ya, kita lihat Pak. Misalnya turun wahyu. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 97. Fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah. Karena sesungguhnya Jibril telah menurunkan Al-Quran ke dalam dadahmu biiznillah, dengan izin Allah. Turunnya wahyu kepada Nabi bukan sesuatu yang bisa diusahakan. Bukan dipesan, bukan dicampuri atau dikendali oleh Nabi. Malaikat Jibril yang menurunkan wahyu itu juga izin Allah. Ya. Al-Quran diturunkan ke dalam hatimu, maksudnya Nabi Muhammad, ya. Itu dengan izin Allah. Bukan dengan hasil ikhtiar. Dengan demikian, ini sudah di luar kendali. Biiznillah itu sudah masuk kategori haknya Allah. Contoh lagi, kemenangan yang melawan logika. Dalam surat Al-Baqarah ayat 249, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak, dan semua itu dilandaskan karena biiznillah. Ayat ini menjelaskan tentang Bani Israel. Dikala Bani Israel dipimpin oleh seorang raja yang bernama Talut, ya, bernama Talut. Nah, Talut ini memimpin pasukan dari kalangan Bani Israel. Nah, dikala mereka berhadapan dengan tentara Jalut, maka pasukan Talut ini ada orang-orang yang lemah. Kelemahan ini disebabkan karena lebih cinta terhadap dunia dibandingkan dengan mau berjihad di jalan Allah. Maka mereka kacau pikirannya, wah, dah mungkin kami ini bisa menang.
jumlah pasukan yo terbatas, perlengkapan perang juga terbatas, tidak sebanding dengan yang dimiliki oleh tentaranya Talut. Jalut ya Pak ya. Jalut, namanya agak mirip-mirip. Talut sama Jalut. Nah, dikala orang-orang yang lemah ini pesimis Pak, untuk melawan Jalut, maka ada orang-orang yang beriman. Mereka berkata kepada orang-orang yang pesimis ini, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kasiratan biiznillah. Orang beriman itu berkata bahwa berapa banyak golongan, berapa banyak ya peristiwa bahwa ada segolongan pasukan yang kecil itu mampu mengalahkan pasukan yang banyak. Dan itu terjadi bismillah. Berarti menurut logika seharusnya yang banyak itu mengalahkan sedikit. Nah, kenapa kok sedikit bisa mengalahkan yang banyak? Nah, ini sudah di luar kendali manusia. Karena dia sudah di luar kendali manusia, maka disitulah Allah menurunkan izinnya. Yang sedikit mampu mengalahkan yang banyak. Itu namanya Bapak, biiznillah. Kemudian Daud mengalahkan Jalut. Ya. Surat Al-Baqarah ayat 251. Fahazamuhum biiznillah wa qatala Dawuda Jalut. Maka mereka mengalahkan dengan izin Allah dan Daud membunuh Jalut. Dalam kitab-kitab tafsir, para ulama dikala membahas tentang Daud ini ada perselisihan. Pendapat pertama mengatakan bahwa Daud yang dimaksud adalah Nabi Daud. Pendapat yang kedua mengatakan bukan Nabi Daud. Lalu yang kedua, dalam kitab tafsir itu dibahas bahwa Daud ini memiliki postur tubuh yang kecil yang tak sebanding dengan postur tubuhnya Jalut. Ya, dia lebih besar, lebih tinggi, sedangkan Daud ini kecil Pak. Cuma dia memiliki keahlian apa Pak? Katapelnya. Nah, maka dari itu sekali dia apa Pak? Katapel itu, batu itu ya batu itu tepat sasaran. Sasarannya kepada siapa Pak? Kepada Jalut. Sehingga dengan batu itu membunuh Jalut. Dan itu terjadi karena apa Pak? Biiznillah. Dapat dipahami ya Pak ya? Jadi katapel yang digunakan oleh Daud, kemudian dikala dia melepaskan katapel itu, sasaran batu tepat pada Jalut dan itu membuat dia mati, itu dikarenakan biiznillah. Karena menurut logika postur tubuh yang kecil tidak akan mampu mengalahkan postur tubuh yang besar. Secara logika Pak, itu sudah di luar kendali manusia. Tapi kalau Allah sudah menurunkan izinnya, apapun bentuknya, ya, maka tidak ada yang bisa mengalahkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini bisa kita lihat juga yang terkenal dengan peristiwa perang Badar. Dengan jumlah pasukan yang kecil mampu mengalahkan pasukan yang besar. Kemudian contoh lagi bahaya
batas bahaya sihir. Maksudnya begini. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 102, wa ma hum bidorina bihi min ahadin illa biiznillah. Dan mereka ahli sihir tidak akan dapat memberi mudarat bahaya dengan sihir kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Surat Al-Baqarah ayat 102 itu menjelaskan tentang sihir. Ya. Nah, di antara tujuan dari sihir itu adalah memisahkan suami istri pada saat itu. Nah, surat Al-Baqarah ini menyatakan bahwa sihir itu tidak bisa menimpa seseorang, tidak bisa menyerang seseorang kecuali atas izin Allah. Sihir, ya dikala seseorang itu disihir, dia kan tidak tahu. Ya Pak ya, tidak tahu kalau dia disihir. Tidak tahu Pak. Ya, berarti itu sudah di luar batas kemampuan manusia. Nah, dikala dia terhindar dari sihir, itu karena biiznillah. Sihir tidak memiliki kekuatan independen untuk mencelakai makhluk. Ia hanya bisa menembus pertahanan seseorang jika Allah menetapkan qadha dan menjatuhkan izin kepadanya. Misalnya begini, Ustaz, apakah orang yang hafid Al-Quran itu bisa terkena sihir? Bisa. Sealim-alim dia, setakwa-takwanya seseorang. Dikala dia disihir, dan jika Allah menghendaki, dia kena. Ya. Dan itu pernah ada seperti itu. Ya, hafid Al-Quran. Kemudian wafat karena terkena sihir. Ya. Dan sebaliknya, dikala seseorang itu hafid Al-Quran, sholat. Ya. Kemudian ada orang yang mau mengirim sihir guna-guna. Tidak akan bisa menimpa dia kecuali dengan izin Allah. Jadi para jamaah, yang namanya biiznillah itu kalau sesuatu yang sudah di luar batas kemampuan manusia. Dan yang terakhir, Nabi Isa alaihissalam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 49, saya baca terjemahannya aja. Dan sebagai rasul kepada Bani Israel, maksudnya Nabi Isa itu diutus oleh Allah kepada Bani Israel. Dan Nabi Isa itu adalah penutup para nabi Bani Israel. Ya Pak ya, saya ulang, Nabi Isa itu penutup para nabi dari kalangan Bani Israel. Dan nabi-nabi sebelumnya itu diutus oleh Allah hanya kepada umat-umat tertentu. Sedangkan Nabi Muhammad untuk seluruh alam semesta. Nah, Nabi Isa berkata, aku telah datang kepadamu dengan sebuah tanda mukjizat dari Tuhanmu, yaitu aku membuat bagimu sesuatu dari tanah berbentuk seperti burung, lalu aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah. Ya, artinya apa? Dari apa Pak? Dari tanah. Dibuat dalam bentuk seperti burung. Kemudian dia hidup dan dia terbang. Nabi Isa alaihissalam tidak memiliki kemampuan untuk menghidupkan burung itu yang terbuat dari tanah. Tetapi burung itu dia hidup itu dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian
Dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, dari lahir, dan orang yang berpenyakit kusta. Dan aku menghidupkan orang yang mati, itu juga dengan biiznillah. Dari ayat inilah para jamaah dijadikan sebagai dalil dan juga contoh dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita menjenguk orang yang sakit, kemudian kita berdoa kepadanya, semoga Allah berikan kesembuhan biiznillah. Itu yang tepat. Bukan insya Allah. Kenapa? Karena untuk menghidupkan sel-sel yang mati, manusia tidak mampu. Itu atas kehendaknya Allah. Ya, dokter hanya usaha. Ya, dia hanya memberikan obat. Tapi untuk menghilangkan, mengangkat penyakit, kita sandarkan kepada Allah dengan mengucapkan biiznillah. Karena itu sudah di luar batas kemampuan. Ya, maka kalau saya jenguk orang yang sakit, lalu saya berkata semoga sembuh biiznillah dengan izin Allah. Tapi kalau saya berikan janji kepada seseorang, ya besok saya mau datang ke rumahmu silaturahim, insya Allah. Dapat dipahami nih Pak ya? Kesimpulannya adalah bahwa mengucapkan insya Allah itu masih ranah ikhtiar manusia. Walaupun ikhtiar ini akan dibatasi dengan takdir. Ya Pak ya? Insya Allah besok saya akan datang ke rumahmu. Besok Pak sakit. Ya Pak ya? Ada sesuatu, ada uzur yang tidak bisa dia datang. Jadi bisa terbatasi dengan takdir. Adapun mengucapkan insya Allah, mengucapkan biiznillah, itu adalah kita menghadapi sesuatu yang itu sudah di luar batas kemampuan. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan para jamaah, pelajaran yang dapat kita ambil bahwa dikala kita mengucapkan insya Allah, mengucapkan biiznillah, itu memberikan kesadaran kepada kita bahwa kita tidak bisa melangkah berbuat sesuatu kecuali jiwa yang lemah ini selalu bersandar kepada Allah dengan mengucapkan apa? Insya Allah atau mengucapkan biiznillah. Nah, itu bismillah. Baik. Para jamaah lihat di layar ini ya. Nah, ulama-ulama tafsir saya ambil dari berbagai referensi tafsir. Ada tafsir Al-Qurtubi, kemudian tafsir Al-Baghawi, kemudian juga tafsir Ibnu Katsir, kemudian ada tafsir An-Nukat wal Uyun. Ya, ada beberapa referensi. Dikala ulama menafsirkan biiznillah, ya, mereka menafsirkan adalah bikodoihi wa iradatihi. Maksudnya adalah biiznillah itu adalah dengan qadha dan iradah. Ya, kehendak Allah. Ada juga yang menafsirkan biamrillah, dengan izin Allah. Dan ada yang menafsirkan biiznillah itu dengan ilmunya Allah. Apakah pasti terjadi? Belum tentu terjadi. Ya Pak ya? Apakah pasti terjadi? Belum tentu terjadi. Ya. Nah, itu nanti ada pembahasan terkait dengan takdir, kemudian qadha, kemudian iroda, dan
masyiah, ya. Ya, iroda itu. Ya. Maka dari itu dikala seseorang mengucapkan biiznillah bisa terjadi dan bisa tidak terjadi. Semua itu atas kehendaknya Allah. Seperti orang sakit, kita sudah doakan dengan mengucapkan biiznillah, ya. Tetapi Allah mempunyai rencana yang lain. Seperti itu. Ada lagi, Pak? Mudah-mudahan apa yang kita kaji kali ini insyaallah dapat dipahami nih Pak ya. Ya, baik. Mudah-mudahan bermanfaat. Ayat demi ayat yang kita kaji mudah-mudahan mendapatkan rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak bisa lama-lama karena sudah ditunggu sarapan tadi katanya gitu ya Pak ya. Sekian, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.